Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Irfan Jamil SAGMA selaku dosen mata kuliah Sejarah Pemikiran Islam serta teman-teman yang saya banggakan. Baik, sebelum pemaparan, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan saya Olivia Elwisa sebagai moderator dan pemateri, Desta Fadila Setiawan sebagai pemateri, dan Danu Saputra sebagai pemateri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pemikiran ekonomi pada masa dinasti Umayyah. Pemaparan pertama akan disampaikan oleh Desta Fadila Setiawan. Kepadanya saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Desta Fadila Setiawan. Di sini saya akan membacakan tentang sistem pemerintahan pada masa Bani Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah telah terjadi perubahan ketatanegaraan dari masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, khalifah itu dipilih dari tokoh yang ada pada masa itu. Sedangkan pada masa dinasti Umayyah, khalifah itu diangkat secara turun-temurun. Gagasan perubahan ini untuk pertama kali dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sofyan ketika mengangkat Yazid bin Muawiyah sebagai penggantinya. Hal ini berarti bahwa Muawiyah bin Abi Sofyan telah melakukan inovasi terkait dengan regulasi kepemimpinan kekhalifahan menjadi kerajaan atau dinasti yang populer dengan nama dinasti Umayyah. Saya Olivia Elwisa akan menjelaskan tentang ekspansi dan reformasi administrasi. Jadi pada masa dinasti Bani Umayyah telah muncul persoalan-persoalan yang cenderung membawa ketidakstabilan dan perpecahan umat, seperti hancurnya teokrasi yang telah mempersatukan kekhalifahan yang lebih dulu. Nah, ada beberapa reformasi yang dilakukan oleh dinasti Umayyah ini terkait dengan birokrasi. Pertama, adanya transformasi dalam sistem pemerintahan yang asalnya ini khilafah menjadi sistem dinasti. Nah, dalam sistem khilafah, kepemimpinan ini ditentukan oleh musyawarah, sedangkan dalam sistem dinasti, pemimpin ditunjuk dan diangkat langsung oleh pemimpin yang sebelumnya, misalnya secara turun-temurun dari orang tua kepada anaknya. Nah, reformasi kedua yang dilakukan oleh dinasti Umayyah adalah penetapan protokoler di lingkungan kekuasaan. Jadi komunikasi antara rakyat dengan pusat kekuasaan ini mesti melalui protokoler yang menghubungkan di antara keduanya. Jadi ada perantaranya seperti itu. Contohnya, rakyat tidak bisa berhubungan langsung dengan pusat-pusat kekuasaan. Mungkin ada sisi negatifnya ya dari reformasi ini, bahwa rakyat tidak bisa menyalurkan aspirasinya secara langsung kepada pemimpinnya. Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana rakyat bisa berkomunikasi dan menyalurkan aspirasinya secara langsung kepada pemimpinnya. Di sini saya dan Saputra akan menjelaskan tentang urbanisasi dan kegiatan ekonomi. Berbagai kebutuhan hidup dari berbagai lapisan masyarakat telah mendorong terjadi transaksi ekonomi dalam bentuk pertukaran berbagai kebutuhan hidup. Dan demikian pertumbuhan kota berimplikasi pada pembangunan ekonomi. Berbagai sarana yang menunjang pada aktivitas ekonomi dibangun oleh pemerintah. Pasar terbentuk dengan sendirinya sebagai konsekuensi dan intensitas transaksi ekonomi yang tinggi, pekerjaan jasa juga semakin berkembang. Seiring dengan pertumbuhan pelayanan yang terkait dengan transaksi ekonomi, selain itu pertumbuhan ekonomi kota-kota juga ternyata telah menarik pelaku ekonomi non-Arab untuk datang ke kota-kota muslim. Berbagai produk kerajinan dan hasil produksi lainnya dibawa dan dijual kepada masyarakat kota muslim. Kehadiran masyarakat Arab untuk melakukan interaksi dengan masyarakat muslim, maka kota-kota muslim itu kemudian lahir menjadi kota kosmopolitan. Ya, sekian, terima kasih. Reformasi moneter. Khalifah saat itu mengambil upaya menuju perubahan bentuk uang dengan cara menuangkan tulisan Arab Al-Quran pada mata uang yang berlaku. Kebijakan ini kemudian dilanjutkan kembali pada masa dinasti Umayyah, pada masa Abdul Malik yang telah menempatkan dinar emas dan dirham perak Arab sebagai bagian dari proses Arabisasi administrasi negara. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum bisnis. Hukum kontrak bisnis berikutnya yang muncul pada masa dinasti Umayyah adalah musyarakah dan hiwalah. Dikarenakan wilayah
geografis perdagangan semakin meluas, maka pada masa dinasti Umayyah telah muncul pula beberapa instrumen keuangan yang diperkenalkan atau dimodifikasi dari Persia. Di antara instrumen keuangan itu, dan ini yang paling populer adalah ruq'ah, syak, dan subdaja. Ya baik, sekian, terima kasih. Alhamdulillah semua materi telah selesai dipaparkan. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, kebijakan moneter ini yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu mencetak mata uang. Lalu Abdul Al-Malik mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu beliau mencetak mata uang tersendiri dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab serta tetap mencantumkan kalimat Bismillahirrohmanirrohim pada tahun 74 Hijriah atau 659 Masehi. Alhamdulillahirrabbilalamin, presentasi telah selesai kita laksanakan. Semoga presentasi pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya dan rekan saya. Dan terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.